Halo, perkenalkan nama saya Helmawati Sitorus. Hari ini saya akan mengevaluasi tugas dari kelompok 12, case 13-4, halaman 463 dengan judul Anak-anak pelajar Kiwi hampir tidak menemukan vitamin C dalam minuman. Garis besar studi kasus, garis besar yang sudah saya simpulkan dari teori yang dikerjakan oleh saudara kelompok 12. Jadi saya meringkasnya dimulai dari pada awalnya Ribena adalah merek terkenal minuman kesehatan berbahan dasar buah. Sampai pada tahun 2004, Ribena mendapat masalah besar karena kampanye yang dilakukan di Selandia Baru yang menyatakan bahwa blackcurrant di Ribena memiliki vitamin C 4 kali lipat dari jeruk. Jadi di situ pihak Ribena melakukan kampanye, tetapi mereka mengatakan bahwa blackcurrant di Ribena itu memiliki vitamin C 4 kali lipat daripada jeruk. Begitu. Tetapi berbeda dengan temuan dua siswa sekolah menengah Selandia Baru. Dua siswa tersebut menemukan bahwa Ribena hampir tidak mengandung vitamin C, bertentangan dengan klaim iklan merek tersebut, bertentangan dengan yang dikatakan di kampanye di Selandia Baru tadi. Kasus temuan mereka pun diangkat oleh acara urusan konsumen televisi. Lalu Vergo menyarankan dua siswa itu membawa temuan mereka pada Komisi Perdagangan Selandia Baru. Lalu sampai akhirnya komisi mengajukan 15 dakwaan dan denda sekitar $156.000 pada GSK. Karena komisi menyatakan bahwa temuan dua siswa tadi benar. Dan GSK juga sudah menyesatkan konsumen. Setelah masalah tersebut pada tahun 2007, laporan media Selandia Baru menunjukkan penjualan turun 10-12% dibandingkan penjualan tahun lalu. Lanjut kepada analisis pada pertanyaan. Jadi saya menganalisis pertanyaan dari saudara kelompok 12, di mana yang pertama itu ada pertanyaan, pelajaran apa yang bisa diambil dari krisis Ribena di Selandia Baru? Jadi saya melihat jawaban dari saudara kelompok 12 terlalu banyak begitu. Yang namanya PowerPoint kan seperti yang dikasih tahu oleh dosen pengampu kita bahwa jika tugas PowerPoint kita sebaiknya kita buat poin-poinnya saja, poin-poin yang singkat, jelas, dan padat begitu. Jadi menurut saya sebaiknya langsung ke jawabannya saja, tidak usah bertele-tele begitu. Yang ditanyakan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari krisis Ribena di Selandia Baru. Jadi menurut saya sebaiknya jawaban langsung pada intinya saja. Saya rasa bisa langsung pada paragraf 2 lalu paragraf 3. Di paragraf 2 itu ada di situ bersikap jujur serta bersaing secara sehat. Tetapi di situ belum dijelaskan bersikap jujur yang seperti apa itu, begitu. Jadi sebaiknya dijelaskan lagi apa maksud dari bersikap jujur yang saudara maksudkan itu. Misalnya bersikap jujur. Bersikap jujur. Misalnya bersikap jujur seperti maaf, ada jeda sebentar. Jadi bersikap jujur serta bersaing secara sehat. Bisa dijelaskan bersikap jujur seperti apa yang dimaksudkan saudara tadi. Misalnya seperti saya mengambil kesimpulan bahwa bersikap jujur serta bersaing secara sehat itu artinya tidak
memanipulasi produk kita dengan iklan yang kita buat. Jadi seperti Ribena tadi yang melakukan kampanye di Selandia Baru, klaim produk mereka berbeda dengan produk yang diedarkan mereka. Mereka mengatakan bahwa Ribena tadi mereka mengatakan di kampanye Selandia Baru bahwa produk Ribena tadi mengandung 4 kali vitamin C, begitu. 4 kali vitamin C daripada jeruk. Tetapi dua siswa tadi menemukan adanya ketidaksamaan terhadap klaim yang dibuat oleh Ribena tadi. Jadi saya menyarankan lebih dijelaskan jujurnya itu, begitu. Begitu yang dimaksudkan memanipulasi. Jadi jangan tidak memanipulasi produk kita dengan iklan yang kita buat supaya konsumen percaya terhadap produk kita. Dengan kepercayaan mereka pada produk konsumen, bisa saja melakukan pembelian ulang pada produk kita. Jadi dengan mereka percaya kepada produk kita, mereka bisa saja melakukan pembelian ulang karena mereka sudah percaya kepada produk kita, begitu. Itulah untungnya dari bersikap jujur dan bersaing secara sehat, tidak memanipulasi produk kita, begitu. Lalu ada di paragraf 3, saya juga setuju dengan sebaiknya produk diciptakan dengan ciri khas sendiri yang membedakan dengan kompetitor lain atau keunggulan kompetitif ya. Jadi sebaiknya kita menciptakan produk itu dengan ciri khas kita sendiri, keunggulan kompetitif yang membedakan dengan kompetitor lain, begitu. Jadi seperti mineral kan, kita membuat positioning terhadap pemikiran orang seperti mineral, seperti minuman le mineral. Kalau orang mengatakan le mineral, oh yang ada manis-manisnya, begitu. Jadi kita itu sebaiknya menciptakan produk yang bisa, kalau mereka menyebut produk kita, mereka ada tersirat dalam pikirannya, begitu. Lalu lanjut kepada nomor 2. Bagaimana GSK menyelamatkan merek Ribena di Selandia Baru? Menurut saya jawaban dari saudara kelompok 12 itu kurang. Memang kita melihat di situ pada tahun 2007 GSK sudah mengaku bersalah dan juga sudah diberikan sanksi. Tetapi bukan berarti dengan mengakui kesalahan, kepercayaan konsumen bisa kembali pada produk Ribena tadi. Jadi seperti pada nomor 1 tadi, sebaiknya langsung saja ke intinya. Menurut saya itu jawaban nomor 2 kurang gitu ya, kurang mendapatkan intinya, begitu. Jadi jawaban yang bisa dilihat pada paragraf akhir dari studi kasus, GSK berpendapat bahwa masalah yang terjadi hanya mempengaruhi Australia dan Selandia Baru, tapi minuman yang dijual di pasar lain itu mengandung kadar vitamin C yang tertera pada label produk. Mungkin GSK bisa menyelamatkan merek Ribena itu pertama tadi meminta maaf karena mungkin kan tadi Ribena hanya produknya tadi hanya bermasalah pada Australia dan Selandia Baru. Mungkin saja mereka ada kehilapan, begitu. Lalu tadi sudah meminta maaf, mungkin mereka bisa menerima saran dan kritik dari pelanggan. Dengan menyampaikan saran dan kritik itu bisa dari mana saja. Jadi dengan menerima saran dan kritik, mungkin Ribena bisa belajar, bisa lebih meningkatkan kualitas mereka. Pokoknya
menerima kritik-kritik dari pelanggan begitu. Lalu yang kedua itu meningkatkan customer service. Jadi mereka meningkatkan pelayanan mereka. Mungkin mereka bisa lebih ramah atau customernya bisa menawarkan produk yang lebih unggul begitu. Lalu mungkin Ribena bisa menginovasi produknya begitu. Menginovasi produknya dari kandungannya, membuat iklan baru begitu. Lalu yang ketiga, memikirkan strategi ke depan atau mengubah merek. Karena merek Ribena sudah tercoreng. Jika mereka menjual di Selandia Baru lagi dengan merek yang sama, dengan kandungan yang sama, pasti banyak konsumen yang sudah tidak percaya lagi, sudah kehilangan respect pada merek Ribena tadi. Jadi mungkin mereka bisa melakukan dengan strategi apa yang bisa dilakukan ke depannya, mungkin dengan tadi mengubah merek atau mengubah kandungannya begitu. Lalu lanjut, hal yang perlu diperbaiki. Menurut saya hal yang perlu diperbaiki dari pertama itu dari PPT seperti yang tugas awal yang diberikan bahwa untuk tugas PPT itu dibuat poin-poinnya saja, singkat, padat, dan jelas. Jadi saya melihat tugas dari saudara kelompok 12 masih belum poin-poinnya begitu. Jadi jika tadi di PPT bukan poin-poinnya, sudah penjelasannya langsung, penjelasannya, bukan poin-poinnya yang singkat, maka mereka di YouTube melakukan penjelasan yang kurang. Mereka saudara kelompok 12 itu membaca seluruh dari PowerPoint. Lalu gestur tubuhnya saya rasa kurang. Itu yang dari YouTube dan dari PPT. Dari Word, sebaiknya saudara kelompok 12 bisa menambahkan referensi lain dengan mencantumkan sumber. Begitu, seperti yang dikatakan oleh dosen pengampu bahwa jika kita sebaiknya jangan monoton dari teori yang diberikan, tapi kita juga mengambil dari referensi lain dan serta cantumkan sumbernya. Lalu pada Word saya juga melihat pengetikannya, pengetikan dan juga itunya struktur penulisannya tidak rata kiri kanan begitu. Itu saja mungkin hal yang perlu diperbaiki menurut saya. Sekian dari presentasi saya, sekian dari hasil evaluasi saya untuk kelompok 12. Jika ada salah, mohon dimaafkan dan terima kasih.